Salam damai sejahtera Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi. Terima kasih sudah berkenan bergabung bincang-bincang di channel Apologet @Murtadin Perlu Tahu ini. Sharing ke 114 dengan topik satu-satunya sabda di Alkitab langsung dari mulut tanda kutip Pak Yesus bahwa beliau adalah Allah. Satu-satunya sabda di Alkitab langsung keluar dari mulut Pak Yesus bahwa beliau adalah Allah. Topik ini Mbah Opa tujukan terutama untuk komentator @mumtaz di channel ini. Viewer lain atau viewer yang STH silakan menonton sambil mengoreksi. Jangan-jangan Mbah Opa bahagia menyesatkan. Jadi bisa langsung ditangkap sedini mungkin. Ini telepon Mbah Opa 0852 9898 1948. Tetapi kalau kontennya memberkati, jangan lupa beri jempol dan share, bagikan kepada orang lain. Terima kasih. Mohon diketahui bahwa Mbah Opa Bagio Bahagia ini bukan konten kreator biasa. Mbah Opa disuruh oleh Tuhan Yesus pada tahun 2018 di dalam mimpi, tidak ketemu langsung, untuk memberitakan Injil di depan orang banyak, namun mereka tidak nampak oleh Mbah. 7 tahun kemudian, Januari 2025, tanggal 16 Januari, Roh Kudus baru menyingkapkan arti para penonton yang tidak nampak oleh Mbah. Hanya, ayo coba para viewer sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa artinya ini? Coba tebak di kolom komentar. Viewer yang tidak nampak oleh Mbah. Mbah Opa bertanggung jawab atas semua bahasan yang Mbah Opa sajikan kepada beliau yang sekarang hidup di sorga. Mbah sajikan kepada para viewer, bertanggung jawab kepada beliau yang menyuruh. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, salam damai sejahtera. Misi Allah menyelamatkan umat manusia adalah dengan jalan mengutus firman Allah menjadi manusia tidak berdosa. Menyelamatkan umat manusia dengan mengutus firman Allah menjadi manusia tidak berdosa. Disebut anak tunggal Allah. Yohanes 1:14. Dikandung dan dilahirkan oleh perawan Maria dari Roh Kudus pada tahun 1 Masehi. Bukan dari benih laki-laki dan perempuan, tapi dari Roh Kudus. Dan diberi nama Yesus. Lukas 1:31. Anak Allah bernama Yesus ini sesungguhnya adalah Allah yang menjadi manusia. Allah yang menjadi manusia. Sebab dikandung dari Roh Kudus. Allah sendiri, bukan dari zaman laki-laki. Lukas 1:31 yang tadi. Ya. Allah yang menjadi manusia ini memang tetap adalah Allah yang memprioritaskan menampil sebagai manusia. Tetap Allah, tetapi menampil sebagai manusia selama 33 tahun. Sejak tahun 1 sampai 33 Masehi. Itulah disebut tahun Masehi. Karena awalnya adalah masalah kelahiran beliau. Ke bumi lahir saja. Tapi dijadikannya tidak ada waktu dijadikannya. Bukan hari jadi, tapi hari lahir. Beliau datang ke dunia bukan untuk menampil sebagai Tuhan, tetapi menampil sebagai manusia. Dengan catatan, kodrat Allah tetap menyertai beliau. Yang sewaktu-waktu kodrat ilahi ini dimunculkan ketika membuat mujizat. Jadi begitulah beliau tidak pernah membahasakan diri beliau sebagai akulah Tuhan. Melainkan selalu membahasakan dirinya anak manusia. Sebab prioritas penampilan beliau adalah sebagai anak manusia. Ini anak manusia. Bukan menampil sebagai Tuhan. Yang disalib bukan Tuhan. Bukan Tuhan Yesus. Tapi manusia bernama Yesus. Manusia yang tidak berdosa. Tetapi sebagai manusia, walaupun keilahian beliau tetap melengket, tanda kutip, di dalam penampilan beliau sehari-hari selama 33 tahun itu.
Itulah sebabnya beliau tidak pernah menyebut diri beliau, akulah Tuhan. Karena prioritasnya memang masa itu adalah masa menampil sebagai manusia. Lebih-lebih, akulah Tuhan, sembahlah aku. Oh, tidak pernah. Ya kalau Bapak Presiden punya acara, belusukan ke pasar tradisional, beda kan? Penampilannya kan beda. Itu pakai belangkon atau ya gaya Jawa lah. Ya Pak Prabowo ya orang Jawa, ya pakai ya pakaian Jawa. Ya. Tapi setelah selesai pakai jas lagi, tinggal lagi di istana, presiden lagi. Itu yang dimaksudkan. Sejak beliau hidup, Yesus Kristus hidup kembali di dalam kubur pada hari Minggu. Prioritas penampilan beliau adalah selaku Tuhan. Sebab beliau telah mengambil kembali nyawa yang diserahkan di kayu salib pada hari Jumat yang lalu. Itu wafatnya Yesus Kristus di atas kayu salib. Hari Jumat, hari Minggu, nyawa itu diambil kembali. Yohanes 10:18, aku berkuasa menyerahkan nyawaku, aku berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tugas. Jadi siapa yang dapat mengambil kembali nyawanya? Ya Tuhan. Itulah berfungsi keilahian beliau. Tuhan. Sejak saat beliau mengambil nyawanya kembali dan melekatkannya ke dalam tubuh jenazah beliau, begitu sehingga beliau hidup kembali. Sejak saat ini prioritas penampilan beliau adalah Tuhan, namun tetap mengenakan tubuh manusia di dalam tubuh kemuliaan yang tembus tembok. Yohanes pasal 20, masalah Thomas yang tidak percaya. Silakan cek Alkitab Anda sekarang. Sejak saat itu beliau tidak pernah menyebut diri selaku anak manusia. Coba cari. Setelah bangkit dari kematian, tidak pernah beliau mengatakan anak manusia. Tidak pernah. Beliau katakan, aku. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diserahkan kepadaku. Bukan diserahkan kepada anak manusia. Kepadaku. Seperti sebelum disalibkan dulu kan bahasanya anak manusia. Sekali lagi silakan cek. Benarkah Mbak Bagio? Opa Bagio bahagia ini? Benarkan enggak saya ini? Masalah prioritas penampilan sebagai manusia, di mana status Allah tetap melekat di dalam diri beliau, inilah yang beliau nyatakan di dalam peristiwa orang lumpuh yang diusung oleh 4 orang temannya di Markus 2. Markus pasal 2 ayat 2 sampai 10. Mari kita mulai evaluasi kisahnya. Jangan pergi dulu. Nanti Anda ketinggalan informasi, tetap bingung. Yesus Tuhan dan Yesus orang. Bingung kan? Nanti tidak bingung kalau ini. Bagaimana? Dengarin sampai habis. Supaya kamu tahu bahwa akulah Allah. Pernyataan ini diucapkan oleh Pak Yesus kepada beberapa ahli Taurat di Markus pasal 2 ayat 10. Kita baca kisah yang sudah sangat terkenal ini dari ayat 2. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Kalau tidak dibacakan komplit, nggak tahu, nggak lengkap. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara beliau memberitakan firman kepada mereka. 3, ada orang-orang datang membawa kepada beliau seorang lumpuh. Digotong, diusung oleh 4 orang. 4, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada beliau karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang ada di atas beliau. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. 5, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah beliau kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Kok aneh ya. 6, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, dalam otaknya. Berpikir kan dalam otaknya. Karena tidak diucapkan jadi disebut berpikir dalam hatinya. 7, mengapa orang ini berkata begitu? Orang ini Yesus yang menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Itu pikirannya ahli Taurat. 8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati beliau. Oh, tahulah beliau. Itu apa? Di baliknya beliau itu Tuhan.
Di muka, di hadapan, itu orang penampilannya. Tapi di dalamnya kan tetap melekat. Tuhan tahu segala, maha tahu beliau. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati beliau bahwa mereka berpikir demikian. Lalu beliau berkata kepada mereka, mengapa engkau berpikir begitu dalam hatimu? Mengapa engkau berpikir bahwa aku menghujat Allah? Karena aku berkata, dosamu sudah diampuni. Mengapa engkau berkata bahwa aku menghujat Allah? Dan memang sebetulnya menghujat Allah. Kalau orang tidak mengerti. Kalau sudah lewat ayat 10, pasti orang bilang, oh iya, dia tidak menghujat Allah. Karena dia adalah Allah sendiri. Nah, itu dia setelah lewat ayat 10. Tapi pada ayat 8 ini, mereka juga berpikir, mengapa engkau berpikir bahwa aku menghujat Allah karena aku berkata, dosamu sudah diampuni. 9, ini ucapan Pak Yesus, manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan. Mana lebih mudah? Wah, ini kalau debat, kita mengikuti debatnya Pak Yesus, kita memang ahli debat. Nah, itu loh, Bah. Sekarang memang ahli debat, ahli apologet. Tentu saja sama mudahnya. Apa bedanya mengucapkan saja? Tentu saja mudahnya mengatakan kedua kalimat itu. Tidak ada yang lebih mudah atau lebih sukar. Bukan? Begitu kan? 10. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia, nah itu anak manusia membahasakan dirinya, aku berkuasa mengampuni dosa. Tetapi supaya kamu tahu, ahli-ahli Taurat, bahwa sementara aku menjadi manusia di dunia ini maksudnya kalimat itu tadi, aku adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa, seperti katamu di dalam hati kamu tadi, di ayat 6 tadi. Ulangi dengan pengertian, supaya bukan bayang menerangkan, melainkan kalianlah yang menyimpulkan dari percakapan antara Pak Yesus dan ahli-ahli Taurat ini, yang mengatakan bahwa Pak Yesus yang penampilannya sederhana itu pernah menyatakan langsung keluar dari mulut beliau. Maaf Tuhan, saya pakai istilah mulut supaya tegas, jelas, tidak ada ambigu. Ya, bahwa diri beliau adalah Allah sendiri. Diri beliau adalah Allah sendiri. Nah, tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Ahli-ahli Taurat itu berpikir dalam hati ini. Saya ulangi. Karena ini renungan bukan main. Dalam sekali banyak orang, ya terutama saudara-saudara yang Islam, tetap saja bingung soal ini. Karena orang Kristen juga bingung. Ditanyai, mencela-mencela orang di sini lain, di sana lain. 7, mengapa orang ini berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Saya ulangi. Nah, 8, tetapi Yesus segera mengetahui dalam hati beliau bahwa mereka berpikir bahwa ia menghujat Allah. Lalu beliau berkata kepada mereka, mengapa engkau berkata demikian dalam hatimu, bahwa aku menghujat Allah karena aku berkata, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalan? Tentu saja sama mudahnya, bukan? Tidak ada yang lebih mudah atau lebih sukar. Tetapi mengapa aku memilih mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Mengapa aku memilih mengatakan, hai anakku, dosamu sudah diampuni? Bukan bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Padahal kalimat yang kedua inilah yang dibutuhkan oleh orang lumpuh itu. Bangunlah, berjalanlah. Kan butuh berjalan, bukan butuh pengampunan, bukan. 10, tetapi supaya kamu tahu, hei ahli-ahli Taurat dan orang Kristen, non-Kristen sekalian, bahwa sementara aku menampil sebagai manusia di dunia ini, aku adalah Allah yang berkuasa mengampuni dosa, seperti katamu di dalam hati kamu tadi. Jadi tekanan ungkapan Pak Yesus ini bukanlah beliau berkuasa mengampuni dosa, seperti kebanyakan orang Kristen mengartikan konteks kisah ini. Melainkan Pak Yesus memberitahu bahwa beliau walaupun penampilannya sebagai manusia selama 33 tahun di dunia ini, sesungguhnya beliau adalah Allah sendiri
yang mengenakan daging. Setelah Pak Yesus selesai memberitahu ahli-ahli Taurat bahwa beliau adalah Allah sendiri, barulah beliau munculkan keilahian beliau berbuat mujizat, menyembuhkan orang lumpuh yang digotong oleh 4 orang temannya tadi. Ayat 11, sabda beliau kepadamu, kukatakan bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. 12, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kesimpulan bahasan kita adalah bahwa Pak Yesus pernah menyatakan diri, langsung keluar, maaf Tuhan, dari mulut beliau, bahwa beliau adalah Allah, Tuhan atas semesta alam ini, yang sedang dalam proyek menyelamatkan umat manusia. Ini proyeknya. Proyek menyelamatkan umat manusia dengan wafat di kayu salib, menebus dosa. Matius 26:28, minumlah kamu semua dari cawan ini, karena inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa, setelah dicurahkan darahnya. Yang maha kudus, yang tidak berdosa, dicurahkan, maka orang semua umat manusia mendapat pengampunan dan menggantikan umat manusia. Menggantikan umat manusia menjalani hukumannya. Ini. Jadi yang disalib siapa? Tuhan atau orang? Tuhan Yesus atau Pak Yesus? Jawab. Kalau sudah mengikuti tadi dengan sungguh-sungguh, tidak ngantuk-ngantuk, tentu sudah bisa jawab. Sebab yang disalib ini adalah Pak Yesus. Walaupun di dalamnya melekat Allah itu. Mengapa? Karena mengapa mesti ada orang yang dua kodratnya, manusia dan Allah? Karena untuk mengadakan manusia yang tidak berdosa tidak ada, kecuali Allah sendiri yang menjadi manusia. Supaya kamu, hai orang Kristen dan non-Kristen, yang semula tidak tahu bahwa Pak Yesus pernah menyatakan diri, beliau adalah Tuhan, sekarang menjadi tahu. Nanti dulu, jangan pergi dulu. Bah mengajukan tantangan kepada mereka yang masih belum menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Masih belum. Mbak nantang. Karena banyak orang yang menantang sebelumnya. Mana ada di Alkitab Yesus mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau sembahlah aku tidak ada. Sebab Allah yang sejati, Allah yang rendah hati. Tidak ada. Biar di 10 perintah Allah, tidak ada. Yang memerintah, sembahlah aku, adalah iblis. Di Lukas 4 ayat 7. Jadi Yesus, jika engkau menyembah aku, itu apa? Pakai ditawari iming-iming. Itu iblis. Allah tidak. Cuma Allah memberitahu bahwa jika kamu tidak menyembah aku, kamu menyembah yang lain, risikonya ada. Konsekuensi logisnya ada. Neraka. Mbah mengajukan tantangan kepada mereka yang masih belum menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus. Setelah mendengar bahasan ini, bagaimana? Serahkanlah diri kalian diselamatkan oleh Tuhan Yesus, yang telah menggantikan menjalani hukuman kalian di atas kayu salib. Kalian tidak perlu menjalani hukuman kalian di neraka. Mulai dari sini, sejak saat di atas muka bumi ini, kalian bukan orang berdosa lagi. Bukan. Kalian sekarang menjadi orang dibenarkan oleh penebusan darah beliau. Lupakan neraka. Ingatlah surga yang permai. Kekal abadi di sana. Tidak ada tangis dan air mata. Di luar Tuhan Yesus, orang pasti masuk neraka. Sebab itu adalah konsekuensi logis daripada orang berdosa harus masuk neraka. Di dalam Tuhan Yesus, kalian pasti masuk surga. Sebab kalian orang yang sudah dibenarkan. Bukan sudah orang benar, tapi dikenai pekerjaan dibenarkan oleh kurban sang hakim yang bertindak menggantikan si terhukum. Yohanes 3:17. Haleluya. Sampai di sini dulu. Saya mohon pamit undur diri. Insya Allah kita masih diberi kesempatan jumpa lagi. Kiranya turunlah segala berkat keselamatan di tengah-tengah para penonton video ini beserta dengan keluarganya di dalam milih agama. Disertai berkat jasmani ekonomi yang berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tulislah komentar, pertanyaan atau sanggahan. Bagikanlah video ini, tekanlah subscribe. Maka Anda akan selalu dikirimi video yang baru. Sampai jumpa besok atau lusa. 10 menit saja atau bahkan diusahakan kurang dari itu. Insya Allah. Salam damai sejahtera. Shalom.